19030174084, kelas 2019C, jurusan Matematika, Prodi S1 Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Hendrik Pandupaksir. Apa pengertian nasionalisme dan mengapa kita harus memiliki semangat nasionalisme? Jadi, nasionalisme adalah rasa cinta seseorang kepada bangsa dan negaranya, di mana rasa cinta itu nantinya akan mendorong orang tersebut untuk melakukan suatu hal yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Kemudian, mengapa kita harus memiliki semangat nasionalisme? Semangat nasionalisme itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjaga dan mempertahankan suatu negara. Selain itu, rasa nasionalisme juga dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun bangsa dan negara tersebut. Jelaskan perbedaan bangsa dan negara. Bangsa merupakan sekelompok manusia dalam jumlah yang sangat banyak yang mendiami suatu wilayah tertentu. Sedangkan negara adalah suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang pada suatu wilayah yang berfungsi untuk mengatur dan memiliki kekuasaan atas wilayah tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bangsa merupakan individu beserta keturunannya yang mendiami suatu wilayah negara dan mengakui adanya kekuasaan pada negara tersebut. Apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara? Menurut Hamid S. At-Tamimi, konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Sedangkan menurut Mr. Djoko Sutono, pentingnya konstitusi dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama, aspek isi, di mana konstitusi memuat dasar struktur yang berisikan fungsi negara. Sedangkan aspek kedua yaitu bentuk yang menentukan lembaga yang berwenang untuk menyusun konstitusi. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan dasar yang memberi arahan kepada generasi penerus bangsa untuk mengemudikan negara yang dipimpinnya. Benarkah hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu tidak benar, karena hukum telah dirancang dengan sebaik-baiknya. Karena hukum itu tujuannya adalah menegakkan keadilan. Kalaupun ada kesenjangan dalam penegakan hukum, maka bukan berarti hukum itu tidak adil ataupun penegak hukum itu tidak baik. Kalaupun ada yang penegak hukum yang tidak baik, kita tidak boleh mengatakan bahwa semua penegak hukum itu tidak baik. Karena dalam suatu profesi pasti ada orang yang baik maupun tidak baik. Nah, untuk mengoptimalkan penegakan hukum yang ada di suatu negara, maka diperlukan adanya kesadaran pada masing-masing individu akan hukum itu sendiri. Mengapa hukuman mati tidak termasuk pelanggaran HAM? Karena jika hukuman mati termasuk pelanggaran HAM, maka hukuman penjara juga termasuk pelanggaran HAM. Karena pada dasarnya untuk menghukum seseorang itu adalah hak Tuhan. Namun Tuhan memperbolehkan untuk menghukum seseorang jika memang orang tersebut melakukan kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik dijelaskan bahwa suatu negara masih belum dapat menghilangkan hukuman mati dan hukuman mati hanya boleh diterapkan kepada kejahatan yang serius. Nah, peraturan ini didukung oleh pasal 3 DUHAM tentang ketentuan dan pengecualian penjatuhan hukuman mati, yaitu pada pasal 4 ayat 1 ICCPR Derogable Right, yang pada intinya hukuman mati hanya diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada kejahatan yang membahayakan publik. Nah, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bukanlah termasuk pelanggaran HAM. Hukuman mati
bukan pelanggaran HAM jika memang orang tersebut telah melakukan kejahatan yang besar.